Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas Pantarlih Komisi Pemilihan Umum Demak harus menerobos banjirop untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih pilkada serentak tahun ini. Kasus perceraian di Brebes menempati peringkat 2 tertinggi di Jawa Tengah, mencapai 1.800 kasus selama 6 bulan terakhir. Ponsel dan alat vibrator beton dicuri dari proyek pembangunan rumah di Kota Semarang. Suasana haru mewarnai kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Tegal dan Brebes. Jemaah terharu kembali bertemu dengan keluarga mereka setelah menunaikan ibadah haji. 355 orang jemaah haji kloter 28 asal Kabupaten Tegal tiba di kompleks kantor Bupati Tegal Minggu sore menggunakan 9 bus yang membawa mereka dari debarkasi Boyolali. Suasana haru mewarnai pertemuan jemaah haji dengan keluarga yang sudah menunggu kedatangan mereka sejak siang. Jemaah bersyukur bisa melaksanakan seluruh rukun haji meski menghadapi cuaca panas ekstrim di Tanah Suci. Alhamdulillah sangat lancar. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Cuaca di sana bagaimana? Oh, sangat panas. Sampai 48 derajat. Madinah juga panas di Mekah. Amin. Rombongan jemaah haji asal Brebes yang tiba di halaman Islamic Center Brebes juga disambut isak tangis keluarga penjemput Minggu dini hari. Ratusan keluarga jemaah haji telah menunggu sejak Sabtu malam. Dari total 1.052 jemaah haji asal Brebes yang diberangkatkan dengan 4 kloter, 4 orang jemaah haji meninggal dunia selama berada di Tanah Suci. Bahkan kabar terakhir, seorang jemaah haji kloter 26 embarkasi Solo meninggal dunia di maktab saat akan diberangkatkan ke bandara untuk diterbangkan ke tanah air dan dijadwalkan tiba di Brebes Minggu siang. 4 jemaah yang meninggal dunia. yang meninggal. Yang terakhir informasinya? Informasinya yang terakhir kloter 26 malah. Itu waktu sedang ngapain Pak? Informasi sedang mau perjalanan pulang Pak ya? Ya, mau bersalam pulang. Bisa dijelaskan? Meninggal sebelum pemberangkatan. Masih di sana dirawat kemudian meninggal. Berarti saat hendak perjalanan pulang juga ya? Iya. Menurut PPIH Kabupaten Brebes, 4 orang jemaah haji asal Brebes yang meninggal dunia semuanya berusia lanjut. Selain faktor usia, juga disebabkan faktor lainnya, yakni suhu yang panas di Arab Saudi. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Brebes 2024 terbagi dalam 4 kloter, yakni kloter 24, 25, 26, dan kloter 27 embarkasi Solo. Kuncoro Wijayanto dan Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Brebes. Di sebelah barat kami. 6 bulan terakhir hingga akhir Juni, angka perceraian di Brebes sangat tinggi. Hampir 1.900 perempuan telah bercerai dengan pasangannya, terutama akibat faktor ekonomi. Hampir tiap hari Pengadilan Agama Brebes menyidangkan puluhan perkara gugatan cerai istri terhadap suaminya. Kasus perceraian di Brebes pada semester pertama tahun 2024 menduduki peringkat terbanyak kedua di Jawa Tengah, di bawah Kabupaten Cilacap. Pengadilan Agama Brebes mencatat jumlah kasus perceraian sejak bulan Januari hingga akhir Juni mencapai 1.873 perkara. Gugatan kasus cerai ini dilayangkan pihak istri akibat berbagai faktor pemicu seperti ekonomi, kekerasan, hingga perselingkuhan. Namun kasus perceraian terbanyak dipicu oleh faktor ekonomi, di mana salah satu penyebabnya akibat suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Kalau untuk Jawa Tengah, Kabupaten Brebes ini nomor 2 setelah Kabupaten Cilacap. Nah, masalah faktor-faktornya itu ada beberapa faktor. Paling terbesar Pak? Yang terbesar adalah faktor ekonomi. Cuma di sini ekonominya seperti apa kan tidak dijelaskan. Karena ekonomi kaitan dengan Luas Pak ya? Iya, luas ya. Sebagai upaya mengurangi pengajuan perkara perceraian, Pengadilan Agama Brebes saat proses pengajuan perkara melakukan mediasi dan pembinaan kepada kedua belah pihak mengenai dampak dari perceraian. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes.
Minyak goreng kelapa sawit yang makin mahal harganya membuat pembuat kopra di Cilacap kebanjiran pesanan. Saat ini permintaan kopra sebagai bahan baku minyak kelapa juga ikut meningkat. Makin mahalnya harga minyak goreng yang berbahan dasar kelapa sawit rupanya membawa angin segar kepada para pengusaha pembuatan kopra kelapa di Desa Kubang Kakung, Cilacap. Sentra pembuatan kopra di Cilacap ini kebanjiran rezeki. Pesanan dari tengkulak dan produsen minyak goreng berbagai daerah terus mengalami kenaikan. Permintaan kopra yang melonjak dari hanya 1 hingga 1,5 ton per minggu menjadi 3 ton per minggu membuat mereka kewalahan. Untuk memenuhinya, pengusaha mempekerjakan puluhan orang. Harga kopra juga melonjak mencapai Rp9.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp7 hingga Rp8.000. Namun mendapatkan buah kelapa tua yang matang untuk dijadikan kopra saat ini cukup sulit karena banyak buah kelapa yang telah dipanen saat masih muda, baik untuk membuat minuman maupun juga untuk membuat gula. Alhamdulillah sekarang meningkat. Biasanya saya 1 minggu 1,5 ton, sekarang sudah dapat 3 ton. Permintaan itu ya dari Banyumas ada, dari Cilacap ada, dari Pangandaran ada. Kenapa Pak? Ini cuman produksi hanya 3 ton Pak? Karena ya sebagian itu kelapanya diambil kelapa muda jadi kurang. Proses pembuatan kopra tergolong sederhana. Daging buah kelapa yang telah tua dan matang dipanaskan di atas arang yang telah dibakar. Daging buah kelapa yang telah melalui proses pemanasan bara api siap untuk dikirim ke para tengkulak sebagai bahan baku minyak goreng. Saat ini untuk memenuhi pesanan, pembuat kopra bahkan mencari buah kelapa hingga keluar wilayah Cilacap, yaitu ke Kabupaten Banyumas hingga Brebes. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Musim libur sekolah dan mendekati tahun ajaran baru membawa berkah tersendiri bagi pedagang sepeda bekas di Boyolali. Penjualan sepeda bekas maupun tukar tambah meningkat 50% lebih. Salah satu kios yang menjual sepeda bekas di Pengging Boyolali ini ramai dikunjungi oleh pembeli akhir pekan lalu. Liburan sekolah dan menjelang tahun ajaran baru, banyak warga yang mencarikan sepeda untuk buah hatinya. Tidak harus sepeda baru, sepeda bekas layak pakai juga banyak diminati karena harganya yang lebih terjangkau dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Para orang tua membelikan sepeda kepada buah hatinya sebagai hadiah agar anak-anak mereka lebih bersemangat belajar di sekolah. Iya, buat anak sekolah, Bang. Iya, buat sekolah. Iya. Memang udah lama mintanya sepeda ini? Iya, setahunan. Mbak, ini nabung atau gimana? Nabung, Pak. Saya nabung aja 2 tahun. Tapi kemarin kurang gede itu dipakai sing biasa, sing second itu. Ini tak tukar itu. Iya. Kenapa beli baru ini? Iya, Pak, biar sama temannya biar sama itu. Biar tambah semangat sekolahnya kok. Sejak 1 pekan terakhir, penjualan sepeda bekas mengalami peningkatan. Biasanya dalam 1 minggu hanya bisa menjual 1 atau 2 unit sepeda saja. Namun saat liburan sekolah, penjualan sepeda meningkat menjadi belasan unit tiap pekan. Kios ini juga melayani tukar tambah sepeda bekas. Rata-rata pembeli mencari sepeda dengan ukuran roda kecil di bawah 20 inci atau sepeda ukuran kecil hingga sedang dengan harga di kisaran Rp300.000 hingga Rp700.000 per unit. Sepeda bekas banyak dicari oleh pembeli karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan sepeda baru. Rata-rata ya 1 minggu ya 10-an. 10 biji. Yang dicari biasanya yang apa itu? Yang ring 20 ke bawah. Yang ring 12, 16, Yo Mini, BMX. Itu di ring harga berapa, Mas? Nggak mesti, kadang 300, 250, 500. Kalau second. Tapi memang banyak Banyak yang second daripada baru. Kenapa itu? Ya agak ringan. Harganya kan selisih setengah baru. Diprediksi peningkatan penjualan sepeda ini akan terus terjadi hingga mendekati dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Dari meningkatnya penjualan sepeda bekas, omset yang didapatkan oleh pedagang sepeda mencapai jutaan rupiah.
Yulianto melaporkan dari Boyolali.